Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tidak bosan-bosan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Maka kita pun senantiasa untuk mengingatkan diri ini serta segenap tulab, segenap ikhwan wal akhwat, al-aba wal ummahat untuk pandai-pandai bersyukur agar nikmat ini akan Allah tambah. Itu janji Allah. Inna wa'dallah haqq. Sungguh janji Allah itu benar akan direalisasikan. Barakallahu fikum. Dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ma'asyara ikhwan wal akhwat, al-aba wal ummahat di ma'hadina al-habib ala hudurikum, atas kehadiran kita semua di ma'had ini. Semoga Allah jaga. Wa jazahullahu khairan li akhina wa ustadina Muhammad Arfan hafizahullahu ta'ala yang telah mau meluangkan waktunya, merupakan bentuk tawaduknya datang ke ma'had ini. Barakallahu fikum. Baik ikhwani, tidak berpanjang-panjang dikarenakan waktu terbatas. Langsung saja kita mengambil fawaid yang akan kita bacakan dari hadis Abi Hurairah. Sebelumnya ikhwan, bahwasanya di dalam Al-Qur'anil Karim terdapat qasas, terdapat kisah-kisah yang sangat memberikan ibrah kepada kita, yang kita bisa na'tabir, mengambil pelajaran, mengambil fawaid daripada kisah tersebut, yang membuat hati kita hidup, hati kita memerintahkan anggota tubuhnya untuk semangat. Barakallahu fikum dengan kisah-kisah tersebut. Walihada, oleh karena itu ikhwani, kita ambil tema ini agar kita senantiasa ikhwan as-salafiyun senantiasa semangat di jalan ilmu, yang mana ilmu merupakan simah min simati ahli sunnati wal jamaah, merupakan satu ciri dari sekian ciri ahli sunnah wal jamaah, majlis ilmu. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya itu bagi orang-orang yang mau menggunakan nikmat akal, yang mau berfikir. Sebagaimana Allah isyaratkan fi surat Al-A'raf, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kisah-kisah. Semoga mereka mau berfikir, mau memahami dengan lub, dengan hati, dengan akal mereka. Demikian juga firman Allah Ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Sungguh benar-benar pada kisah-kisah mereka yang dimuat daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi, benar-benar terdapat ibrah. Inilah tema kita. Terdapat pelajaran daripada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim wal ahadits an-nabawiyah asy-syarifah. Li'ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki hati, bagi orang-orang yang memiliki akal, al-lub. Ikhwani hafizani wa hafizakumullahu ta'ala. Demikian juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syarat akan kisah-kisah yang membuat hati ini condong kepada ketakwaan, jauh daripada maksiat. Ikhwani hafizani wa hafizakumullah. Adapun kisah tersebut, kisah Juraij al-Abid, sosok Juraij, sang ahli ibadah, yang akan kita nukil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun, kata Nabi. Naam.
dari Bani Israel. Tidaklah yang berbicara di masa bayinya, di masa kecilnya kecuali 3 yang Allah berikan kelebihan, kemampuan. 3 yang bisa berbicara ketika bayi, ketika masih kecil. Yang wajarnya normalnya belum bisa berbicara. Yang pertama Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam, untuk mengangkat tuduhan terhadap ibundanya Maryam, menjaga kehormatan ibundanya Maryam. Allah berikan kemampuan kepada Nabi Isa untuk berbicara. Barakallahu fikum. Dalam keadaan Nabi Isa masih bayi. Nah, wa sahibu Juraij yang kedua. Temannya Juraij. Maksud teman ini adalah orang yang diajak bicara oleh Juraij. Nah, barakallahu fikum. Yang mana teman Juraij itu bayi yang masih kecil, ya, akan bisa berbicara dengan sebab karamah yang Allah berikan kepada Juraij. Nah, barakallahu fikum. Wa kana Juraijun rajulan abidan, kata Nabi SAW. Yang mana Juraij merupakan seorang yang ahli ibadah. Beliau menyendiri, mengasingkan dirinya, khiltah, uzlah afwan. Mengasingkan dirinya, fokus beribadah. Tidak berkerumun, tidak berbaur dengan manusia. Nah, itu sosok Juraij. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Lalu beliau menjadikan tempat ibadah yang disebut dengan sawma'ah. Nah, tempat ibadah. Nah, orang-orang ahli ibadah di masa Bani Israel. Kalau kita lihat terjemahannya, sawma'ah itu biara. Tempat ibadah, tempat khusyuk dan fokus beribadah. Tidak diganggu sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ustaz Arfan. Mirip dengan itu. Nam Yahya bin Ma'in meminta apa? Barakallahu fikum. Hah? Nam. Al-Baitul Khali. Wah? Ali. Aywa. Nam. Rumah kosong, tempat khusyuk beribadah. Sawma'atan di sini. Pada Bani Israel. Yang mana Juraij fokus dalam sawma'ahnya. Tempat ibadah khususnya. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Lalu datanglah ibunda Juraij dalam keadaan Juraij lagi salat. Faqalat, berkata sang ibunda, ya Juraij, wahai Juraij, dalam keadaan Juraij lagi salat. Berkata di kalbunya, di hati Juraij, ya Rabbi ummi wa salati. Wahai Rabbku, apakah aku perlu panggil ibundaku atau aku lanjutkan salatku? 6. Fa'aqbala ala salatihi. Namun Juraij, 6. Allah beri ilham. Namun Juraij melanjutkan ibadahnya. Dan ibundanya pun berpaling. Meninggalkan Juraij. Falamma kana minal ghad atathu wa huwa yusalli. Keesokan harinya lagi datang sang ibunda dalam kondisi yang sama. Juraij lagi ibadah. Berkata sang ibunda, ya Juraij, wahai Juraij. Terbetik lagi di kalbu Juraij lagi salat. Ya Rabbi ummi wa salati. Wahai Rabbku, apakah aku penuhi panggilan ibundaku atau aku tetap lanjutkan salat? Fa'aqbala ala salati. Namun Juraij melanjutkan ibadah salatnya. Sang ibunda pun berpaling meninggalkan Juraij. Falamma kana min al-ghad, keesokan harinya demikian sama. Nah, ibunda datang dalam kondisi Juraij tengah salat. Berkata ibunda, ya Juraij, wahai Juraij. Terbetik lagi, ay Rabbi ummi wa salati. Ya Rabbku, apakah aku lanjutkan salatku atau panggilan ibundaku? Aku tinggalkan salatku ini. Faqbala ala salatihi.
Namun Juraij melanjutkan ibadah salatnya dan ibunda pun berkata, peninggalkannya berkata, enggak meninggalkan Juraij begitu saja. Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah. Nih, hati-hati doa ibunda orang tua, ya. Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij sampai dia melihat kepada wajahnya seorang pelacur. Seorang yang berbuat keji daripada wanita. Barakallahu fikum. Perhatikan lafaz doanya sang ibunda. Bukan berdoa, ya Allah, jadikan Juraij putraku terfitnah dengan wanita mumisat. Bukan itu. Barakallahu fikum. Tapi doa sang ibunda, ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraij sampai dia melihat saja, cuma melihat kepada wujuhul mumisat, wajahnya para pelacur. Wal'iyadzubillah. Yang pada waktu itu kebiasaan Juraij terkenal dan tersebar di tengah-tengah Bani Israel. Fatadzakara Bani Israel. Bani Israel pun barakallahu fikum berbincang-bincang tentang Juraij dan ibadahnya di Sauma'ah, di tempatnya, di tempat ibadah khususnya itu. Wa kanat imra'atun baghiyyun mutamassal bi husniha. Yang pada waktu itu datang wanita tadi. Naam, wanita pelacur, waliyahzubillah, mohon maaf. Naam, menawarkan kepada Bani Israel, bagaimana? Maukah kalian aku datang kepada Juraij mengganggu dia dengan saya memiliki penampilan dan wajah yang cantik. Barakallahu fikum. Fata'arradat lahu. Datanglah wanita pelacur tersebut kepada Juraij di tempat ibadahnya yang disebut Sauma'ah. Barakallahu fikum. Falam yaltafit ilaiha. Namun Juraij tak menoleh sedikit pun kepada wanita tersebut. Barakallahu fikum. Fa'atathu ra'iyan. Dikarenakan Juraij tidak mengopeni, tidak memperhatikan, tidak menoleh kepada wanita, ingin mencoba, ingin membuat Juraij tergelincir. Adalah seorang penggembala yang sedang bernaung di tempat peribadatan Juraij di Sauma'ah tadi. Datanglah wanita itu kepada penggembala tersebut, merayu, menggoda. Barakallahu fikum, sehingga penggembala tersebut terjatuh dan melakukan perbuatan keji dan hamillah wanita tersebut. Naam, hamillah daripada penggembala, bukan daripada Juraij. Barakallahu fikum. Falamma waladat, tatkala wanita tersebut melahirkan anak hasil zina tersebut. Nah, qalat, dia menyuarakan ke tengah-tengah Bani Israel yang kagum dengan Juraij, ibadahnya, sosok dia. Kagum Bani Israel pada waktu itu, barakallahu fikum. Menyuarakan wanita tersebut. Huwa min Juraij, ini anakku dari Juraij. Orang tahu ini wanita ini pelacur. Nah, barakallahu fikum. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. Mereka pun Bani Israel mendatangi Juraij dan meminta, turun engkau Juraij dari Sauma'ahmu, dari tempat peribadatanmu. Dan mereka pun menghancurkan Sauma'ahnya Juraij dan memukulnya. Faqala, berkatalah Juraij, ma sya'nukum, ada apa kalian ini? Apa urusan kalian ini? Kata Juraij, tiba-tiba memukul, tiba-tiba memaksa, meruntuhkan tempat ibadahku. Kaget Juraij. Barakallahu fikum. Qalu, mereka pun mengutarakan alasannya. Zanaita bihadzal baghi, engkau al-ibadah telah berbuat zina, berbuat perbuatan keji dengan wanita pelacur ini. Kata Bani Israel. Barakallahu fikum. Faqala, berkatalah Juraij, aina sabiyu. Ini dia, teman Juraij ini. Mana bayinya? Bawa sini. Nah, faja'u bihi, mereka pun bawa bayi tersebut kepada Juraij. Faqala, Juraij berkata, da'uni hatta usalliha. Biarkan aku solat sebentar, sejenak. Fasalla, Juraij pun solat. Falamman sarafa atas sabiya fata'ana fi batni. Tatkala selesai Juraij daripada solatnya, beliau mengarah menghadap kepada bayi tersebut
dan beliau menekan dengan jempolnya di perut bayi tersebut. Waqala, nam, berkata Juraij, ya gulam, wahai bayi. Nam, kan bayi bisa berbicara. Barakallahu fikum. Inilah kelebihan karamah. Karamah terhadap wali-wali Allah. Barakallahu fikum. Ditekan oleh Juraij. Ya gulam, wahai anak, wahai bayi. Nam, man abu, siapa ayahmu? Siapa yang membuat engkau lahir? Sebabnya siapa? Barakallahu fikum. Dijawab oleh bayi tersebut, fulanul ra'i. Itu si fulan, si penggembala kambing itu, yang bernaung berteduh di dalam tempat peribadatanmu, soma'ahmu. Qala, berkatalah Juraij, berkatalah Abu Hurairah, fa'aqbalu ala Juraijin. Bani Israel pun menghadap kepada Juraij, yuqabbilunahu, mencium Juraij, wa yatamassahu bihi, dan mengelus Juraij. Waqalu, dan mereka Bani Israel mengatakan, nabni laka sawma'atak min zahab, wahai Juraij, karena kami sudah salah sangka kepada engkau, bertindak yang ceroboh kepada engkau, izinkan kami membangun kembali sawma'ahmu dari emas. Apa kata Juraij? La, jangan. A'iduha min kainin kama kanat. Biarkan tempat ibadahku bangun seperti sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Dari tanah. Fafa'alu, dan mereka pun melakukannya. Nanti kita ambil pelajaran dari situ. Namun kita sempurnakan dulu hadis ini, hadis Abu Hurairah. Dikarenakan di depan kata Rasulullah ada 3 orang yang berbicara di masa bayinya. Yang pertama Isa bin Maryam, yang kedua Juraij sang ahli ibadah, yang ketiga kita lanjutkan. Wa baina sabiyyun yarda min ummihi. Adapun sedangkan yang ketiga, seorang anak kecil, yarda min ummihi, menyusu kepada ibundanya. Famarra rajulun, di tengah menyusu anak tersebut datang lewat seseorang rakib yang menunggangi kendaraan dabbah farihah, kendaraan yang sangat mewah, berharga, wasyaratin hasanah, yang memiliki kualitas yang bagus kendaraan tersebut. Faqalat ummuhu, berkatalah ibunda yang tengah menyusui anaknya, kagum kepada orang tadi. Sambil berdoa, Allahumma ja'al bini misla hadha, ya Allah jadikan anakku ini seperti orang tadi. Fataraka sabiya wa aqbala ilaihi. Anak tersebut lagi menyusui tersebut, menoleh kepada orang tadi. Barakallahu fikum. Wa nazara, dan melihat kepada orang tadi. Karena ibundanya meminta seperti itu, agar dijadikan seperti orang kaya, orang mewah tersebut. Faqala, ditanggapi oleh sang bayi, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan jadikan aku semisal orang tadi. Ibunda minta apa? Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Anak itu pun nggak mau, masih bayi berbicara. Barakallahu fikum. Jangan engkau jadikan aku, ya Allah, semisal orang tadi. Thumma aqbala ala thadiyihi faja'ala yartadi'. Kemudian kembali bayi tersebut minum susu. Barakallahu fikum. Qala, berkata Abu Hurairah, waktu itu aku melihat Rasulullah memperagakan bagaimana bayi itu lagi menyusui kepada ibundanya. Kemudian lewat satu kaum dari Bani Israel juga, bayi ini lagi menyusui. Barakallahu fikum. Wa hum yadribunaha. Marru bijariyatin wa hum yadribunaha. Bani Israel ini lewat kepada seorang budak wanita, dipukul mereka budak wanita ini. Wa yaqulun, mereka katakan, zanaiti wa sarabti, engkau telah berbuat zina wahai budak, engkau telah mencuri wahai budak, kata Bani Israel. Barakallahu fikum. Mereka hinakan budak ini. Wa hiya taqul, budak perempuan tadi berkata, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukup bagi Allah sebagai tempat kembali, tempat bertawakal, tempat menyerah diri, serahkan kepada Allah urusannya. Faqalat ummuhu, berkata ibunda bayi tersebut,
melihat perlakuan Bani Israel kepada budak wanita, berarti ini hina budak wanita ini. Salah, berzina, mencuri. Barakallahu fikum. Berkatalah, berkomentar ibundanya, Allahumma la taj'al bini mislaha. Ya Allah, jangan engkau jadikan anakku nanti seperti orang ini, seperti budak ini. Berbuat dosa dan dihinakan oleh manusia. Anak ini pun mendengar bayi ini, meninggalkan lagi musuhi, menoleh lagi seperti yang sama pada orang yang pertama. Menoleh, melihat kepadanya dan berkomentar, Allahumma ij'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti budak itu. Kalau tadi, jangan jadikan aku seperti orang yang mewah tadi. Kalau ini, ya Allah, jadikan aku seperti budak ini yang tidak dianggap oleh manusia. Barakallahu fikum. Taraja al-hadis. Di situ dan terjadilah saling bersautan ibunda dengan bayinya. Nah, ketika lagi menyusui, ada lewat orang yang berkendaraan mewah. Dan lagi menyusui, ada seorang budak wanita yang lagi dihinakan, direndahkan, dipukul, dituduh berzina dan mencuri. Nah, berkatalah ibunda kepada bayinya. Bayi pun menyaut nantinya. Apa kata beliau, "Saya ibunda, marra rajulun hasanul hay'ah faqultu Allahumma ja'al bni mislahu faqulta Allahumma la taj'al mislahu." Lewat orang yang berpakaian mewah, berkendaraan bagus, orang yang memiliki kedudukan, aku katakan kepadamu, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku semisal orang tadi, orang terpandang tadi. Namun engkau berkata, wahai anakku, nah, Allahumma la taj'alni mislahu, jangan engkau jadikan aku semisal dia. Wa marru bihadil amah, kali keduanya Bani Israel lewat melalui seorang budak perempuan. Mereka memukulnya, mengatakan, engkau berzina, engkau mencuri. Fakultu, aku katakan, ya Allah, jangan jadikan anakku semisal budak wanita tersebut. Namun engkau mengatakan, Allahumma ja'alni mislahu. Malah engkau mengatakan, ya Allah, jadikan aku semisal budak tersebut. Nah, qala, dijawab oleh bayi tersebut, menanggapi pertanyaan ibundanya. Dan karena bayi ini nggak wajar berbicara, masih bayi. Nah, inna dzaka rajula kana jabbaran. Sungguh laki-laki yang engkau nak merekomendasikan dan engkau berdoa kepada Allah, ya ummi, untuk aku menjadi seperti orang tadi. Dia adalah seorang yang bengis, jabbar, seorang yang bengis, kasar. Barakallahu fikum. Makanya aku berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku semisal orang tadi. Nah, wa inna hadhihi yaquluna laha zanaiti wa lam tazni. Dan ada pun budak wanita yang mereka klaim telah berzina budak tersebut, telah mencuri budak tersebut dalam keadaan dia tidak mencuri, dalam keadaan tidak berzina. Makanya aku berdoa semisal anak tersebut, semisal budak tersebut, malah menanggapi hinaan manusia dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Makanya aku berdoa, ya Allah, jadikan aku semisal dia. Ikhwatul iman, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil adalah pelajaran pada kisah kedua, yakni kisah apa? Juraij al-Abid. Barakallahu fikum. Bahwasanya kisah tersebut terdapat ahkam, terdapat pelajaran-pelajaran serta fawaid. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah masyru'iyatul ibadati lillahi wahdah wa jawazul inqita'i laha. Dihasilnya kita, barakallahu fikum, disyariatkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah semata dan boleh menyendiri. Kita memutus hubungan dengan manusia, boleh hukumnya. Namun nanti disyarah, ditambahkan penjelasan lebih, biar jangan salah paham, ya. Kalau salah paham kita nanti, oh kita harus menyendiri, kapan sampai dakwah kepada kaum muslimin, ya kan? Nah, tapi akan kita bawakan nanti insya Allah. Di sini faedahnya adalah
disyariatkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah semata, dan bolehnya al-inqita' laha, bolehnya kita memutus hubungan, fokus kepada ibadah kita. Idza faragha al-insanu min wajibatihi ad-diniyah wa ad-dunyawiyah. Ini salah satunya. Apabila seseorang telah selesai dari kewajiban dia, dari kesibukan dia. Nah, sebagaimana Allah katakan dalam surah Asy-Syarah, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai dari kesibukanmu, fansab, maka bersegeralah. Beribadahlah, fokus beribadah. Sudah selesai, langsung pindah kepada perkara lain. Sudah habis kewajiban kita untuk mengambil sarana belajar, mencari nafkah, fokus beribadah. Barakallahu fikum. Apa kesibukan kita di rumah? Membantu istri, membantu keluarga. Sudah selesai, fokus beribadah. Idza faraghta fansab, kata Allah. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabbmu engkau berharap. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, masyru'iyatul uzlah fi ba'dil awqat. Disyariatkannya uzlah, menyendiri, ya, pada beberapa kondisi, beberapa waktu atau kondisi. Namun dipersyaratkan ikhwan, pelajarannya adalah apabila berbaur dengan manusia itu terdapat fitnah terhadap agama kita, membahayakan agama kita. Sebagaimana juga disyaratkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab At-Ta'liqat ala Arba'in Nawawiyah. Apabila kita merasa tidak bisa menjaga agama kita, orang yang sangat lemah, sedikit saja diuji langsung terfitnah, langsung terpengaruh, maka di sini dibolehkan, bahkan dihasung untuk uzlah. Apa uzlah? Menyendiri. Uzlah. Dihafalkan itu. Lawannya khiltah. Khiltah itu berbaur. Nah, sebagaimana barakallahu fikum dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagaimana disyaratkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam riwayat Bukhari, yusiku an yakuna khaira malil muslimi ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi al-qatri yafirru bidinihi minal fitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir mendekati waktunya, menjadilah sebaik harta seorang muslim itu adalah ghanamun, seekor domba yang dia giring ke lereng-lereng gunung mencari makannya. Nah, ini sebaik-baik harta. Kata Nabi, hampir-hampir menjadi sebaik-baik harta seorang muslim adalah domba. Sebaik harta kita ini domba yang kita giring, yang kita gembala, angon ke gunung-gunung dan tempat minum binatang ternak. Nah, di lembah-lembah, di tempat-tempat yang tergenang air. Barakallahu fikum. Ya firru bidinihi. Dia lakukan itu, lari dengan membawa agamanya, menyelamatkan agamanya dari fitnah, kata Nabi. Nah, ini hasungan apa? Uzlah. Barakallahu fikum. Namun syaratnya di akhir. Syaratnya apa? Di akhir sabda Nabi tersebut. Ya firru bidinihi minal fitan. Dia lari dari khalayak ramai, membawa agamanya, menghindar dari fitnah. Karena dia tidak kuasa terhadap dirinya. Bisa memudaratkan agamanya, ibadahnya. Dia melihat, dia paham kondisi dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Nah, ini orang-orang tertentu, nggak semua orang. Barakallahu fikum. Jangan dapat hadis ini kita paksa orang, kita semangat luar biasa, kita memantau diri kita, nggak sanggup berbaur dengan manusia, nengok sedikit langsung blank. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya kita, antum harus uzlah, antum harus menyendiri. Nah, barakallahu fikum. Itu orang-orang rusak semua itu. Jangan. Nggak bisa begitu. Lihat kondisi diri kita. Nggak sanggup kita menjaga agama kita, maka kita uzlah. Barakallahu fikum. Wa in kana la yata'azzar bi fasadi ahli zamanihi.
Namun apabila orang-orang di zaman dia, kerusakan-kerusakan manusia, penyimpangan-penyimpangan manusia tidak mengganggu agama dia, tidak menggoyahkan komitmen dan teguhnya dia beragama, maka lebih baik dia mukhalatah atau khiltah. Lebih afdal apa? Berbaur. Jadi lebih afdalnya ada dua ada masa ini. Lebih afdal uzlah apabila tidak bisa menjaga agama, lebih afdal berbaur apabila bisa menjaga agama. Ada dua lebih afdalnya. Nah, masing-masing ada makamnya, masing-masing ada pembicaraannya. Nah, li'annaha anfa'u linnas. Salah satu alasannya, barakallahu fikum, itu lebih bermanfaat bagi manusia. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berbaur dengan manusia, berbaur, berteman, ke pasar, kemana, keluar, namun dia sabar dengan gangguan. Sabar dengan gangguannya, siap dia berjuang, diejek, direndahkan, dicemoohkan penampilan dia, siap dia. Barakallahu fikum. Siap berjuang dia di pasar, siap dia berjuang di lapangan. Itu lebih besar pahalanya daripada seorang mukmin yang kedua ini, dia tidak mau berbaur dengan manusia, nggak sabar dengan gangguan mereka. Lebih afdal. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ahmad Syakir. Salah satu fawaidnya juga daripada kisah Juraid tersebut, yang kedua adalah jawazu qat'i salatin nafilah li ijabati nida'il walidain. Bolehnya memutuskan salat sunnah. Nih, hafalkan ya, catatkan. Bolehnya memutus ibadah salat sunnah karena memenuhi panggilan orang tua. Makanya terbetik di qalbu apa? Juraid ketika lagi salat, ummi wa salati. Ya Allah, apakah aku putuskan salatku? Berarti boleh. Nah, barakallahu fiikum. Atau tetap aku lanjutkan. Nah. Ila alima ta'azziyal walidain bitarki. Catatannya apabila dia mengetahui apabila tidak dipenuhi panggilan dia, orang tua merasa sedih, merasa tersakiti. Itu syaratnya. Kita lengkapi lagi pembahasannya. Ammal faridatu fala tuqta. Adapun salat wajib tidak boleh diputus, tidak boleh dibatalkan. Nah, nggak boleh antubtiluha, nggak boleh antum batalkan, nggak boleh kita batalkan ibadah wajib kita, fardu kita. Illa inda darurah, kecuali ketika darurat, boleh. Kama law ra'aita syakhsan takhsha an yaqa fi bi'rin. Sebagaimana kalau engkau lihat ada seseorang ingin nyemplung ke sumur, ada anak bayi manjat-manjat dia, batalkan sholat. Nah, kalau jauh begitu, kalau dekat itu nggak boleh dibatalkan. Nah, seperti ada kalajengking, ada lipan, mau kita bunuh, nggak boleh kita batalkan, diam saja kita bunuh. Nah, kita lanjutkan lagi. Barakallahu fikum. Tapi kalau sudah aktivitasnya seperti biasa, itu dibatalkan karena darurat. Nah, seperti khawatir ada orang nyemplung ke sumur. Au fi bahrin, atau tenggelam di laut. Au fi narin, atau terbakar. Dan semisal dengan itu baru dibolehkan. Ada salat sunnah dibolehkan. Dibolehkan apabila kita ketahui akan tersakiti orang tua. Adapun ibadah wajib nggak boleh. Walaupun orang tua kita manggil, nggak boleh kita batalkan salat wajib kita kecuali darurat. Orang tua kita teriak-teriak. Barakallahu fikum, ada apa? Mengkhawatirkan, tak ada maling. Itu boleh, darurat. Mungkin faedah juga pernah anda baca kan? Barakallahu fikum, sewaktu di Songsongan pernah mengajar santri.
salah satu fawaid ini disampaikan, bahkan boleh kita tidak menghadiri sholat jamaah apabila kita khawatirkan barang kita di luar bakal dicuri orang. Ini gimana nih, belum digeser nih, sementara udah mau komat, udah mau sholat ini. Ini udah positif diambil orang nanti. Daerah ini rawan pencurian. Boleh kita tidak sholat berjamaah. Barakallahu fikum. Khonifiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah juga daripada kisah Juraij, anna doa al-walid idza kana bihaqqin. Bahwasanya doa orang tua apabila benar. Naam, fa innahu hariyun bil ijabah. Maka sangat berpotensi, maka sangat pantas untuk dikabulkan. Sudah besar persenan akan dikabulkan doa orang tua. Walihada yanbaghi 'alal mar'i an yahtarisa ghayatal ihtiras min du'a'il walidayhi alaihi. Oleh karena itu seyogianya bagi seseorang untuk menjaga diri dari doa kejelekan, doa buruk dari orang tua. Jangan dibuat marah orang tua kita. Jangan dibuat jengkel orang tua kita sehingga berdoa atau mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Orang tua kita juga manusia. Barakallahu fikum. Ada masanya dia marah melebihi porsinya. Nah, maka dijaga. Sebagaimana dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud serta Imam Tirmizi, disahihkan oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasu da'awatin." 3 doa mustajabat bakal dikabulkan. La syakka fihinna. Enggak diragukan akan dikabulkan Allah. Pasti dikabulkan Allah. 3 doa. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang terzalimi. Kita menzalimi orang berdoa, hati. Dan ini juga lah yang diperingatkan oleh baginda Nabi ketika Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman sebagai seorang pendakwah. Nah, barakallahu fikum. Da'watul mazlum. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa seorang musafir itu pasti dikabulkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanya, anak sering safar berdoa belum dikabulkan Allah. Dicek diri kita. Nah, dicek diri kita. Ada syarat-syarat dikabulkannya doa. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita sering memakan barang yang syubhat, memakan barang-barang yang haram, memakai sesuatu yang tidak diizinkan, barakallahu fikum, meminum sesuatu yang haram, bagaimana akan dikabulkan doanya, kata Rasulullah? Walaupun sebab-sebab dikabulkan doa sudah ada pada diri kita. Kita musafir, kita kusut rambutnya, berdebu pakaian kita, musafir, lemah kita berdoa kepada Allah, Allah senang itu. Ketika makin rendah kita, makin senang Allah. Maka tempat yang paling dekat kita kepada Allah, sujud. Ketika makin merendah kita, makin senang Allah. Makin dekat kita kepada Allah. Namun itu tidak dikabulkan apabila kita lakukan mawani'nya, sebab-sebab terhalanginya doa tersebut. Adapun yang ketiga, wa da'watul walid ala waladihi, doa keburukan orang tua untuk anaknya terkabulkan. Hati-hati. Naam. Memaaflah. Minta kerelaanlah kepada orang tua. Jagalah perasaan orang tua. Barakallahu fikum. Dalam riwayat Ibnu Majah, wa da'watul walid li waladihi, doa kebaikan orang tua untuk anaknya. Tadi kan dakwatul walid ala, ini dakwatul walid li. Kalau ala keburukan, kalau li kebaikan. Nah, dikabulkan. Ini 3 doa yang dikabulkan, barakallahu fikum. Kemudian faedahnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam kisah Juraij tersebut pelajaran serta fawaid bahwasanya sahib sidqi ma'allah la tadurruhul fitan. Catat ini. Nah, bagaimana Allah berikan karamah kepada Juraij sehingga bisa berbicara anak tersebut yang sebelumnya tidak berpengaruh, tidak menghalangi dia
pesona wanita yang begitu cantik, yang begitu menggoda penampilannya, tidak tergoyah, tidak berpengaruh bagi Juraij. Nah, apa sebabnya? Barakallahu fikum. Kaidahnya dihafalkan. Anna sahibal siddiqi, bahwasanya orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, ma'allah, bersama Allah, la tadurruhu al-fitan, tidak berefek, tidak mengganggu dia, tidak memudaratkan dia fitnah apapun. Yakin kita, barakallahu fikum. Banyak kisah-kisah dari Bani Israel. Nah, kisah-kisah anbiya, kisah-kisah para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, a'immati salaf, banyak, barakallahu fikum. Nah, maka kokoh kita yakin. Nah, kalau belum dapat juga kita, kok anak terpengaruh, cek bagaimana kejujuran kita kepada Allah. Bagaimana Juraij jadi orang pilihan, jadi orang-orang disebut-sebut di tengah-tengah Bani Israel. Bagaimana ibadahnya, bagaimana konsentrasi dia, bagaimana upaya uzlah dia, menyendiri, meninggalkan khalayak ramai demi menghadap Allah. Bagaimana? Ini tadi salah satunya. Sidqu ma'allah. Jujur bersama Allah. Barakallahu fikum. Faqad zahabat hadil mar'ah ila Juraij ilifnatihi. Perhatikan dalam hadis tadi, hadis Abu Hurairah. Wanita tersebut berupaya datang kepada Juraij. Memampangkan dirinya agar terfitnah, tergoda Juraij. Barakallahu fikum. Namun tidak menoleh sedikit pun. Kenapa? Lima fihi min quwwatil yaqin. Karena pada dirinya terdapat keyakinan yang kuat. Itu pertama. Nah, quwwatil yaqin, wasabatil iman, dan kokohnya keimanan Juraij. Barakallahu fikum. Sebagaimana ikhwan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu menggambarkan kondisi kalbu. Dan kondisi kalbu Juraij ini adalah kondisi kalbu yang bersih. Dikarenakan sidqul azimah. Dikarenakan asidqu ma'allah. Karena benar jujur bersama Allah. Karena kuwatul yaqin dari Juraij. Kuat keyakinan Juraij. Kokoh keimanan Juraij. Menjadi kalbu Juraij yang bersih. Disyaratkan oleh hadis Hudzaifah radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri udan uda. Didatangkan fitnah ini terhadap kalbu-kalbu manusia seperti hasir, seperti tikar, udan, sehelai demi sehelai. Dalam redaksi lain, audan, kembali, terus kembali fitnah. Datang fitnah, hilang lagi, datang lagi fitnah tersebut. Jangan merasa aman dari fitnah. Dalam redaksi yang pertama apa? Teksnya, fitnah ini datang kepada kalbu kita ini seperti helaian tikar yang dianyam. Pernah nengok tikar? Nggak ada tikar. Kita udah modern, nggak ada. Nah, di atas ada tikar daun. Bagaimana dianyam? Begitulah berbekas, menumpuk di kalbu ini. Dalam redaksi lain, fitnah ini akan audan, kembali. Akan senantiasa ujian dan musibah itu akan berupaya datang kepada kita. Cobaan keimanan itu akan berupaya bagaimana kita ini tersungkur dan jatuh sejauh-jauhnya menjadi pengikut iblis laknatullah. Fayu qalbin usribaha, maka kalbu manapun yang mengambil, memenuhi istajabalaha, mengambil fitnah tersebut, kalbu siapa saja yang menanggapi fitnah ketika datang, nukita fihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan, dibintikkan satu titik hitam di kalbu yang dihadapkan fitnah. Ada fitnah datang disambut, satu titik dititikkan di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalbin ankaraha nukita fihi nuktatin bayda, maka kalbu mana saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengingkari, menepis, menolak dengan kuat fitnah yang terjadi, yang datang kepada kalbunya, maka dititikkan pada kalbunya, dikikis dari kalbunya, naam, satu titik, naam,
serta ditanamkan di kolbu titik putih, kata Rasulullah SAW. Hatta tasira ala qalbi, menjadilah kolbu ini dua jenis, dua bagian. Yang pertama bagaimana? Ala abyadu misla safal fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardu. Kolbu yang pertama berada di atas putih bersih kayak marmer. Nah, salah satu syarah hadis dijelaskan oleh para ulama, bersih, bening, sofa. Nah, bening bersih. Itu jenis kolbu yang pertama yang menepis fitnah, nggak menyambut, nggak menanggapi fitnah. Selama barakallahu fikum ada langit dan bumi akan aman kolbu yang semacam ini. Wal akharu aswadu murbatan kalkuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dan kolbu yang kedua adalah kolbu yang hitam pekat. Nah, hitam bukan cuma hitam, hitam kayak apa ya? Kayak wajan itu, hitam bisa diginikan. Ada barangnya, ada bendanya. Bukan hitam warna saja, diginikan ada. Murbadan. Ini jenis kolbu yang kedua. Hitam, sangat hitam. Hitam berdebu. Kalkuzi mujakhiyah, seperti wadah, seperti wajan yang dibalikkan. Kalau bagaimana kalau wajan dibalikkan? La ya'rifu ma'rufan, nggak bisa mengenal mana yang ma'ruf. Sudah jelas ma'ruf, nggak nampak bagi dia itu ma'ruf. Ini kebaikan, ini kesalahan, nggak nampak ini baik, nggak nampak itu salah. Yang baik ini salah bagi dia, yang salah ini baik bagi dia. Terbalik. Kalkuzi mujakhiyah. Yang salah ditampung tidak ditampungnya. Barakallahu fikum. Illa ma'usriba min hawa. Melainkan itu apa yang diikuti oleh hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sahibul ma'rufi la yaqa' fa in waqa'a wajada muttaka'a. Ibnu Abbas pun mengatakan ucapan hikmah, sahibul ma'ruf, orang-orang yang identik dengan perbuatan ma'ruf, la yaqa', tidak akan terjatuh, tergelincir. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang tidak tergelincir, tidak terpengaruh dengan bahaya apapun, dengan cobaan apapun, maka menjadilah orang-orang yang ma'ruf. Ini berat menjadi orang-orang yang ma'ruf ini. Harus sabar kita. Ma'ruf itu bukan enak, jannah itu bukan enak. Huffatil jannatu bil makarih. Diliputi jannah itu dengan sesuatu yang tidak mengenakkan. Lagi tidur disuruh bangun. Ketika puasa enaknya seharusnya makan 3 kali atau makan udah siang, nanti larang makan. Nggak enak. Kalau ingin jannah, siap berjuang. Yang tidak enak-enak, siap. Barakallahu fikum. Kalau yang mau enak-enak di dunia ini, ingin neraka. Nasallallahu salamu al-afiyah. Kata Ibnu Abbas, sahibul ma'rufi la yaqa'. Seorang yang identik dengan ma'ruf tidak akan jatuh. Fa'in waqa'a wajada muttaka'a, walaupun dia jatuh, dicoba dia, engkau dapati dia bertopang. Barakallahu fikum. Enggak langsung terjatuh begitu. Diambil apa yang bisa diambil. Begitu dia. Udah ada tongkat dia, udah disiapkannya. Orang naik gunung. Udah jelas tuh bahaya. Tapi dia sudah siap senjata. Dia sudah siap peralatan. Ada tongkatnya untuk mendaki. Ada tali dia untuk mengikat di pohon. Barakallahu fikum. Demikian. Sahibul ma'rufi la yaqa' fa in waqa'a wajada muttaka. Orang ma'ruf itu tidak akan terjatuh. Kalaupun dia terjatuh, bagaimana? Engkau dapati dia bertopang. Barakallahu fikum. Memiliki pegangan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Juga pelajaran sebagai penutup dari kisah Juraij tersebut, bagaimana Allah berikan karamah kepada Juraij. Bisa dengan sebab dia berbicara, anak bayi yang sewajarnya tidak berbicara.
tidak terganggu, dia tidak terpesona dengan cobaan-cobaan wanita jalang. Barakallahu fikum. Apa sebabnya? Adalah mengenal Allah di waktu tidak susah. Nah, ketika lapang. Ta'arraf ilallahi firraha. Sebagaimana barakallahu fikum hadis Ibnu Abbas berkata beliau, kuntu radifa Rasulillah. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah. Dalam kajian kita di Pulau Raya ini menunjukkan tawaduknya seseorang. Menunjukkan tawaduknya, merendahnya Rasulullah mau membonceng orang di belakangnya. Tidak menunggangi sendiri. Ada orang dibonceng oleh Rasulullah. Tidak mau dibonceng, beliau yang bawa kendaraan. Kata Ibnu Abbas, barakallahu fikum, kuntu radifa Rasulullah. Dan aku pernah dibonceng oleh Rasulullah, beliau bersabda, ihfazillah yahfazka. Nah, wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, pasti niscaya engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilaihi firraha. Kenalilah Allah dengan ketaatanmu ketika lapang. Ketika lapang kita berupaya beribadah taat, menjalin hubungan kepada Allah. Allah kenal kita dengan ibadah kita. Itu maksudnya kenalilah Allah di waktu lapang. Yaitu kita jadikan ibadah kita tanda pengenal bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah Allah di waktu lapang. Ya'rifka fi syiddah. Niscaya Allah akan mengenalimu ketika engkau sempit susah. Nah, wa'lam anna fi sabri ala ma takrahu khairan katsira. Dan ketahuilah bahwasanya pada kesabaranmu atas apa yang tidak engkau sukai, khairan katsira, menjadi sesuatu yang baik, kebaikan yang banyak. Wa anna ma'as sabri. Ketahuilah, kata Rasulullah wa Ibnu Abbas, bahwasanya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Ingin datang pertolongan Allah, sabar. Jangan terburu-buru dari syaitan. Wa annal faraja ma'al karbi. Bahwasanya kelapangan itu, solusi itu dibarengi dengan kesempitan. Ketika kita sempit, Allah berikan kita kelapangan. Nah, wa anna ma'al usri yusra. Katakanlah Ibnu Abbas bahwasanya bersama kesulitan itu ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Namun kita tutup juga terakhir bahwasanya yang dikatakan wali adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus 62-63. Naam. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sungguh wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada khauf atas mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini dia babitnya. Orang-orang yang beriman itulah wali Allah. Siapapun yang beriman itu wali Allah. Siapapun. Ini cirinya secara umum. Nah. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Kesimpulan wali itu apa? Orang iman yang bertakwa. Al-mu'min taqi, selesai. Nah, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah Juraij pada kisah yang dibawa oleh Rasulullah dari hadis Abu Hurairah, yaitu jenis orang yang kedua yang Allah berikan karamah, menyebabkan bisa berbicara sabi tersebut ba'dallah, setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada majlis yang kedua ini kita bisa mengambil pelajaran, beranjak dari faedah dari sesi yang pertama disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Arfan, memacu kita untuk semangat dalam thalabul ilmi, dan dengan sesi ini memacu kita untuk semangat beribadah, menjalin hubungan dengan Allah dengan ketakwaan kita. Ikhwatal iman rahiman wa rahimakumullah, la'anallah yufidukum. Semoga Allah berikan faedah kalian dengan 6 fawaid dari ibrah serta pelajaran dari Juraij. Ini yang bisa kita pelajari. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.